괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Esti Surati Adia, kelas B dengan NIM 2024-720093. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan refleksi siswa setelah proyek mengenal motif batik daerah dalam pembelajaran matematika atau geometri dan pola. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa kegiatan refleksi ini penting bagi siswa dalam pembelajaran matematika atau geometri dan pola. Kegiatan refleksi ini dilakukan untuk membantu siswa menyadari proses berpikir dan pembelajaran yang mereka alami. Jurnal refleksi. Siswa menuliskan pengalaman proses pengerjaan proyek dengan paduan pertanyaan. Misalnya, motif batik apa yang mereka pilih? Contohnya itu motif kawung dari Yogyakarta. Motif kawung dari Yogyakarta sangat cocok untuk pembelajaran matematika, geometri, atau pola. Karena bentuknya yang sangat geometris dan tertata rapi dalam pola bulatan. Secara singkat tentang motif kawung yang berasal dari Yogyakarta itu, geometri terdiri dari bulatan-bulatan yang ditata rapi dalam pola geometris menyerupai buah kawung atau aren, kolang-kaling atau kelapa. Sedangkan pola memiliki pola yang teratur dan simetris yang memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep seperti titik, garis, dan bangun datar. Konsep geometri dan pola yang kami temukan yaitu pola simetris. Kesulitan apa yang Anda alami dan bagaimana Anda mengatasinya? Yang pertama, kesulitannya itu menjaga simetri dan persisis. Yang kedua, konsistensi tarikan canting. Yang ketiga, pengaturan skala dan tata letak. Yang keempat, pengendalian proses pewarnaan. Untuk mengatasinya itu dengan mempelajari tentang motif kawung dan melihatnya secara detail dan benar. Nilai budaya apa yang mereka pelajari dari motif batik tersebut? Dari motif batik kawung, nilai budaya yang dipelajari antara lain adalah kesucian, kesempurnaan, dan pengendalian diri yang dilambangkan dengan kekosongan nafsu duniawi. Yang selanjutnya, di mana Anda dapat menemukan contoh pola serupa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pakaian dan aksesoris. Misalnya kemeja, blus, gaun, dasi, syal, tas, dan bahkan sepatu kulit. Pertanyaan yang kedua itu, jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional atau congklang atau eklek sebagai media pembelajaran numerasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Guru dapat memanfaatkan permainan tradisional sebagai media numerasi dengan strategi berikut. Pengalian konteks budaya. Yang kedua, tujuan numerasi yang jelas. Ketiga, permainan berkelompok terarah. Yang keempat, analisis strategi dan berpikir kritis. Yang kelima, problem solving guru. Yang keenam, refleksi budaya. Dengan cara ini, permainan tradisional menjadi sarana belajar berhitung, berpikir strategis, dan memahami kekayaan budaya lokal. Soal yang ketiga, rancang pembelajaran membaca puisi rakyat atau pantun atau parikan dengan pendekatan mindful learning. Pembelajaran membaca puisi rakyat dengan pendekatan mindful learning dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mindful listening. Yang kedua, kesadaran bahasa. Yang ketiga, analisis bertahap. Yang keempat, ekspresi mindful. Yang kelima, kreasi reflektif. Yang keenam, jurnal refleksi. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam proyek matematika dalam budaya pasar tradisional. Penilaian autentik dapat dilakukan dengan menilai proses dan produk belajar siswa yang nyata dan kontekstual, yaitu perform text. Yang kedua,
portofolio proyek. Yang ketiga, observasi proses. Yang keempat, penilaian diri dan teman sebaya. Yang kelima, refleksi akhir. Soal yang kelima, berikan argumentasi kritis mengapa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting untuk membangun literasi budaya dan numerasi kontekstual di SD. Sertakan landasan teori minimal 1. Ahli. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting karena pembelajaran menjadi bermakna dan relevan bagi siswa ketika konsep numerasi dan literasi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti batik, pasar, tarian, atau permainan tradisional. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat. Yang kedua, siswa mengembangkan numerasi kontekstual, yaitu kemampuan menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah nyata dalam konteks sosial dan budaya. Yang ketiga, kearifan lokal membangun literasi budaya, yaitu kesadaran diri, identitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kelima, proyek berbasis budaya mendorong berpikir kritis, problem solving, refleksi, dan kolaborasi yang merupakan inti pembelajaran mendalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.